Ralf Rangnick menjanjikan kesempatan bermain yang layak buat Donny van de Beek di Manchester United. Sayang, sang gelandang enggan termakan janji-janji manis itu lagi. Gelandang berkebangsaan Belanda itu berlabuh di Old Trafford pada musim panas tahun 2020 lalu. Namun sampai saat ini, ia baru mengantongi total 48 penampilan di semua kompetisi. Minimnya kesempatan tampil itu disebabkan ketidakmampuan Solskjaer mencarikan peran dan posisi yang tepat buat sang pemain. Perannya lebih banyak diisi oleh Bruno Fernandes. Tidak heran, kalau Van de Beek ingin hengkang pada musim panas tahun lalu. Ia mendapatkan kesempatan berkarir di Everton. Tapi Manchester United memblokir kepindahannya karena Solskjaer berjanji akan memberinya menit bermain. Rangnick berjanji akan memberi kesempatan bermain yang layak. Namun Van de Beek belajar dari pengalaman bersama Solskjaer dan membulatkan tekadnya untuk hengkang dari Old Trafford, sebelum bursa transfer Januari ditutup. Van de Beek sudah melakukan langkah nyata untuk hengkang dari Manchester United. Entah itu dengan status permanen atau pinjaman, salah satunya adalah dengan mengganti agen pada bulan November tahun 2021 lalu. Kieran Trippier masuk dalam daftar buruan klub-klub papan atas, seperti Manchester United dan Chelsea. Tapi pemain Atletico Madrid itu malah memilih tim yang sedang berada di jurang degradasi Premier League, yaitu Newcastle United. Trippier adalah seorang bek fleksibel yang bisa menempati beberapa posisi sekaligus di lini pertahanan. Jadi tidak heran kalau banyak klub raksasa Eropa yang meminati jasanya. Chelsea tertarik karena Ben Chilwell harus absen lama karena cedera. Namun sejauh ini, menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea belum melakukan pendekatan terhadap Trippier. Mereka masih mempersiapkan proposal penawaran yang bisa membuat sang bek yakin berlabuh di Stamford Bridge. Atletico Madrid sendiri sedang berupaya meyakinkan Trippier agar mau bertahan, setidaknya sampai musim 2021-2022 berakhir. Trippier adalah pemain penting dan sudah mencatatkan 12 penampilan sebagai starter di La Liga. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tawaran gaji setinggi langit dari The Magpies membuat Trippier yakin buat pindah. Nilainya diyakini bisa membuat Trippier jadi pemain dengan bayaran termahal di klub. Proposal dengan bayaran besar tentu akan memikat Trippier yang sudah berusia 31 tahun. Kesempatan mengantongi uang berjumlah besar di umur yang sudah mendekati masa pensiun, jelas tidak boleh dilewatkan. Atletico Madrid dikabarkan sudah memberikan lampu hijau buat kepindahan Trippier ke Newcastle. Namun nilai transfer pastinya masih simpang siur, sebab beberapa sumber punya laporannya masing-masing. Intinya, tawaran Newcastle telah diterima Atletico Madrid. Express Sport juga melaporkan kalau perampungan sekaligus pengumuman kepindahan Trippier berpotensi dirilis pada pekan ini. Hasil buruk yang didapat Manchester United saat menjamu Wolverhampton, bukan satu-satunya kekacauan yang terjadi di klub. Di balik kekalahan itu, United punya masalah kronis di ruang ganti. Dikutip dari The Mirror, kedatangan Rangnick tidak serta-merta menjadi solusi bagi masalah di United. Pada era Solskjaer, ruang ganti United tidak kondusif dan situasi itu masih terjadi. Rangnick belum mampu mendapatkan solusi atas rusaknya suasana di ruang ganti United. Rangnick belum mampu mengembalikan keceriaan para pemain yang terpinggirkan pada era Solskjaer, dan membuat suasana canggung di ruang ganti. Solskjaer dituduh memiliki daftar pemain favorit dan bertahan dengan mereka, meskipun penampilan United di bawah standar. Kini, Rangnick menghadapi masalah yang sama dengan kelompok pemain yang sama. Sesi latihan bersama Rangnick dinilai tidak begitu impresif. Sementara taktik dan cara bermain yang diinginkan Rangnick tidak terlalu dipahami pemain. Tidak ada kesan yang bagus untuk Rangnick. Banyak pemain yang kecewa dengan pelatihan Rangnick dan tidak terkesan dengan taktiknya. Posisinya semakin melemah dengan pengangkatannya hanya sampai akhir musim. Dikutip dari sebuah sumber yang dekat dengan skuad mengklaim, sebanyak 11 pemain kini ingin meninggalkan klub setelah kecewa dengan kehidupan di United, tulis The Mirror. Sementara, sikap Cristiano Ronaldo yang terus nyelonong ke lorong saat tampil buruk, dan kepemimpinan Harry Maguire sebagai kapten terus dipertanyakan. Keduanya belum bisa menjadi solusi bagi United saat ini. Duel Chelsea vs Liverpool akhir pekan lalu berakhir imbang 2-2. Hasil ini merugikan bagi kedua tim dan justru menguntungkan sang rival, yaitu Manchester City.
Pasalnya Chelsea dan Liverpool adalah dua tim yang diyakini masih bisa mengimbangi Man City. Paling tidak, mengingat selisih 10 poin dari sang rival yaitu Manchester City. Ketangguhan Man City juga diakui oleh Pat Nevin, analis Premier League. Meski begitu, dia tahu Chelsea masih bisa mengharapkan kejutan. Tentu saja bakal sulit mengejar Manchester City dengan selisih poin seperti sekarang, tapi Chelsea harus berharap bahwa mereka akan mengalami kesulitan pada suatu momen nanti, kata Nevin di Chelsea.com. Perlu diingat bahwa Man City memang sedang menjalani musim luar biasa. Jika terus meraih poin seperti sekarang, mereka akan menutup musim dengan 95 poin. Barcelona sempat kesulitan pada bursa transfer awal musim 2021/2022. Mereka tidak leluasa bergerak di bursa transfer karena kondisi finansial yang tidak cukup kuat. Barcelona pun tidak banyak melakukan aksi besar. Namun, Barcelona membuat pernyataan besar pada bursa transfer Januari tahun 2022 ini. Barcelona membidik sejumlah pemain dengan nama besar. Bahkan, Laporta percaya diri bisa memboyong Haaland. Kepada Marca, Laporta bahkan telah mengucapkan pernyataan yang sangat ambisius. Laporta akan membawa Erling Haaland dari Dortmund. Saya akan membeli Haaland musim panas nanti, ucap Laporta. Haaland diprediksi terbuka untuk menerima tawaran dari klub lain pada awal musim depan. Apalagi, klausul pelepasan senilai 75 juta euro di kontrak pemain 21 tahun itu bakal aktif pada Juli nanti. Laporta boleh saja sesumbar akan membeli Erling Haaland musim depan. Namun, saat ini dia punya masalah di depan mata yang harus diselesaikan yakni transfer Ferran Torres. Ferran Torres sudah resmi menjadi pemain Barcelona, tapi belum bisa didaftarkan ke pihak La Liga. Sebab Barcelona masih terganjal aturan salary cap untuk bisa mendaftarkan Torres. Saya sangat senang dengan upaya klub untuk mendapatkan dia. Kami akan lihat bagaimana situasi salary cap, jika bisa dimainkan sesegera mungkin. Harus ada pemain yang pergi, ucap Xavi. Penampilan impresif bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 membuat Pratama Arhan menjadi hot news. Bek PSIS Semarang itu kabarnya menjadi incaran beberapa klub Korea Selatan. Peserta Kalik 2 atau kasta kedua Liga Korea Selatan, Daejeon Hana Citizen disebutkan sebagai peminat terdepan terhadap Pratama Arhan. Klien saya pemain PSIS dan kontraknya masih tersisa setahun lagi. Dia pasti masih konsentrasi penuh di sana. Dusan sungguh tidak mau melangkahi PSIS. Agen asal Serbia itu juga enggan terbuka perihal kemungkinan klub Korea Selatan telah menghubungi pihaknya untuk bertanya tentang situasi Pratama Arhan. Penampilan memukau Arhan membuatnya diganjar gelar pemain terbaik Piala AFF. Bek asli Blora, Jawa Tengah itu juga berhasil mendulang 2 gol dan 1 assist dalam 6 partai. Media Korea Selatan, Footballis melaporkan bahwa Pratama Arhan menjadi buruan sejumlah klub Kalik berkat penampilan sensasionalnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Kontrak Asnawi bersama Ansan Greeners telah habis pada Desember tahun 2021. Pemain berusia 22 tahun itu disebutkan akan memperpanjang kontraknya untuk bermain bareng Arhan di Kalik musim depan. Jika Arhan menuju Kalik, kita dapat melihat 2 pemain Indonesia mentas bersama di Kalik musim 2022, dikutip dari Footballis.